Setelah musim 2024 yang berjalan seperti roller coaster dan sukses buat epic comeback di GP Abu Dhabi dengan kalahkan Haas untuk finish di posisi ke-6 klasemen akhir, Alpine menatap musim 2025 dengan optimisme tinggi. Alpine sangat bertekad untuk bisa menyelesaikan siklus terakhir regulasi ground effect sekaligus tahun pamungkas bersama mesin Renault dengan sesukses mungkin untuk menebus dosa dari kekacauan yang terjadi di awal musim lalu. Seperti yang kita tahu, Alpine tampil hancur lebur di awal musim 2024, di mana Pierre Gasly dan Esteban Ocon saat itu malah menjadi pembalap penghuni papan bawah. Kesalahan aeromapping dan masalah mobil yang overweight menjadi biang kerok dari bobroknya performa Alpine dalam 6 balapan pertama. Namun secara perlahan, Alpine mulai melakukan beberapa perbaikan yang diawali dari kembalinya Flavio Briatore yang ditunjuk menjadi penasehat eksekutif di tim Enstone. Gebrakan yang ia berikan cukup masif, yaitu dengan mengangkat Oliver Oaks sebagai tim prinsipal yang baru untuk mengakhiri huru-hara bongkar pasang yang terjadi di internal Alpine dalam 2 tahun terakhir. Penunjukan Oliver Oaks terbukti memberikan kepastian terhadap pembentukan struktur dan sistem di dalam tim, yang akhirnya berdampak pada arah development mobil yang lebih terukur. Selain itu, mantan Chief Aerodinamis Ferrari, David Sanchez, juga direkrut untuk jadi direktur teknis di Alpine. Keberadaan David Sanchez merupakan faktor krusial yang membawa Alpine bangkit dari keterpurukan, di mana dimulai dari upgrade yang diberikan pada GP Amerika Serikat membuat performa tim menjadi lebih kompetitif di barisan 10 besar. Puncaknya tentu raihan double podium di GP Brazil dan gebrakan Pierre Gasly yang bisa mengganggu barisan 5 besar dalam 3 balapan terakhir. Lonjakan poin mereka berkat podium di Brazil serta konsistensi Gasly tersebut membawa Alpine untuk finish di posisi ke-6 konstruktor setelah awal musim yang kusut. Momentum development mobil positif itulah yang ingin Alpine lanjutkan untuk 2025 dan setidaknya sudah tergambarkan dari hasil tes pramusim kemarin. Sebelumnya, jika kita lihat dari mobil keluaran terbaru Alpine untuk musim ini, sekilas memang tidak ada perubahan yang signifikan dari mobil sebelumnya. E525 hanya membawa beberapa modifikasi seperti di bagian sidepod inlet, di mana lubangnya menjadi lebih lebar keluar dan inlet vertikalnya lebih maju ke depan. Lekukan sidepodnya juga mengikuti tren musim ini, yaitu dengan downwash yang diperpanjang untuk menyajikan airflow yang lebih smooth ke belakang. Alpine masih memakai model engine cover Canon, namun dengan desain outlet yang terinspirasi dari Ferrari SF24 musim lalu, yang menyajikan separasi airflow lebih konsisten ke beam wing dan rear wing. Desain airbox di atas kokpit juga sedikit alami revisi untuk penyesuaian pendinginan serta sasis baru yang lebih kompak. Dan terakhir di area pinggir floor, Alpine menghapus bukaan separasi floor di belakang dan menambah agresivitas turning vanes yang akan mempercepat aliran angin yang keluar dari bawah untuk mengurangi tekanan udara di sana. Bisa dikatakan kalau 75% dari Alpine E525 cukup mirip dengan mobil musim lalu dengan beberapa penambahan modifikasi yang bersifat detailing untuk memperkuat performanya yang sudah bagus secara fundamental. Sentuhan-sentuhan David Sanchez seperti sayap depan dan sayap belakang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aerodinamika masih dipertahankan. Bobot mobil juga tidak separah awal musim lalu, dan kali ini bisa dipangkas sampai ke titik minimal, ditandai dengan beraninya Alpine memberikan livery yang cerah merata di mobilnya. Secara garis besar, Alpine tinggal melanjutkan apa yang sudah mereka kembangkan musim lalu, di mana mobilnya punya karakteristik yang all-rounder atau cocok dengan semua tipe sirkuit untuk melibas ketatnya persaingan papan tengah. Di pramusim kemarin, Alpine dijagokan untuk menjadi tim best of the rest atau kuda hitam di papan tengah dengan beberapa aspek performa yang cukup kompetitif. Catatan waktu mereka memang tidak semencolok Williams, namun sekali lagi Alpine tidak fokus pada glory run, tapi mereka lebih fokus pada pengumpulan data untuk optimalisasi setup. Selama 3 hari mereka bisa kumpulkan lebih dari 400 putaran, yang menunjukkan reliabilitas yang positif dari mesin Renault yang memasuki musim terakhirnya di F1. Memang ada sedikit kendala di gearbox ketika Jack Doohan sempat harus kembali ke garasi setelah tiba-tiba pindah ke gigi netral ketika downshift. Namun masalah itu cepat ditangani dan bukanlah sesuatu yang serius. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Alpine di pramusim adalah long run yang sangat kompetitif. Mereka cuma kalah dari Haas di hari kedua, tapi sisanya mereka menunjukkan konsistensi serta kecepatan yang sangat kompetitif.
Jika performa semacam ini bisa direplikasi saat balapan nanti, bukan tidak mungkin kalau Alpine bisa jadi langganan 10 besar dan jadi tim lumbung poin di papan tengah. Pesaing terdekat mereka adalah Haas serta Williams, yang menunjukkan perkembangan positif selama pramusim. Namun, Alpine nampak lebih meyakinkan karena mereka sudah menampilkan potensi yang nyata dengan data tersebut. Kemudian secara karakteristik mobil, Gasly sendiri mengklaim kalau dia merasa optimis dan percaya diri dengan kemampuan E525 di sirkuit yang memiliki keunggulan yang cenderung lebih merata. Development aerodinamika mereka bekerja sesuai harapan dengan mobil yang relatif cukup stabil di tikungan cepat dan bisa diajak bermanuver dengan lincah. Tidak ada masalah yang berarti dari aspek perilaku mobil di tikungan, dan kalaupun ada, itu hanya di seputar setup yang belum optimal serta kebutuhan tim di pramusim yang belum mengejar performa. Keunggulan lainnya dari Alpine tentu adalah efisiensi aerodinamika yang bisa mereka raih, bisa dibilang merupakan salah satu yang terbaik di grid. Mesin Renault tidaklah begitu powerful, bahkan diklaim merupakan mesin paling lemah dari semua pabrikan. Dengan paket aero yang sangat efisien, mesin Renault di mobil Alpine bisa mencapai top speed bagaikan roket yang sangat menguntungkan di lurusan. Tapi itu artinya, mesin Renault yang powernya terbatas bisa dipaksa untuk dijalankan melebihi kapasitasnya lewat paket aero di mobil Alpine, yang mana taruhannya adalah reliabilitas. Contohnya seperti musim lalu di Las Vegas, di mana mesin Gasly meleduk karena tidak kuat digeber sampai nyaris 13.000 rpm. Hal tersebut bisa memaksa Renault untuk menjalankan mesinnya dengan mode low power supaya bisa lebih awet dan lebih tahan ketika digeber di sirkuit semacam Las Vegas, Baku, atau Monza. Alpine juga memiliki sejumlah kelemahan lain seperti single lap atau lap kualifikasi yang belum sepenuhnya teruji di pramusim Bahrain. Kemudian Jack Doohan dan Pierre Gasly terlihat alami understeer di tikungan ke-8 yang memberikan expose terhadap kelemahan di slow corner. Belum ada penjelasan yang lebih rinci dari kedua pembalapnya soal understeer tersebut, yang sekali lagi memberi indikasi kalau itu hanya persoalan setup saja. Level kompetitif Alpine juga sedikit diragukan bisa konsisten mendulang poin karena ditakutkan mereka hanya bisa mengandalkan Pierre Gasly, mengingat Jack Doohan statusnya masih rookie dan perlu adaptasi. Berbicara soal Doohan, posisinya memang cukup rawan dan bisa diganti kapan saja oleh Franco Colapinto yang direkrut sebagai pembalap cadangan untuk saat ini. Adanya klausul performa bisa membuat Flavio Briatore mengganti pembalap Australia tersebut jika dirasa kurang memuaskan, terutama setelah fase-fase awal musim 2025. Keraguan konsistensi performa itu juga timbul terhadap seperti apa manajemen development mobil Alpine nanti seperti apa. Banyak kabar beredar kalau mobil E525 versi saat ini adalah versi terbaik yang bisa diberikan Alpine, dan mereka kesulitan untuk menemukan tambahan performa jika nanti sudah memasuki waktu pemberian upgrade. Ada peluang yang besar jika Alpine akan mengakhiri pengembangan mobil 2025 lebih awal, supaya bisa fokus lebih cepat ke mobil 2026. Namun dari kelemahan tersebut, itu tidak mengubah fakta jika Alpine menatap musim baru dengan posisi yang jauh lebih baik daripada 12 bulan yang lalu. Mereka bisa memangkas gap ke papan atas dan akan memimpin persaingan di papan tengah. Apakah Alpine bisa bersinar di Australia dan di sisa musim 2025 itu akan jadi pertanyaan lain. Tapi untuk sekarang, Alpine bisa menikmati hasil kerja kerasnya semenjak pertengahan musim lalu dan mengembalikan tim ke jalan yang benar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.